kan mau mulai ibadah sekolah minggu nih. Betul. Nah, kita mau ajak adik-adik, kalau ada adik-adik yang mau didoakan, adik-adik hubungi kakak pelayan ya untuk apa yang mau adik-adik doakan. Hubunginya kemana? Ke kakak pelayan grup sekolahnya masing-masing ya. Jadi kalau ada adik-adik di rumah yang rindu mau untuk didoakan, boleh adik-adik, begitu ya Kak Friska ya, menghubungi kakak kelasnya masing-masing yang ada di kelasnya. Kelas kecil, kelas besar, kelas balita dan batita. Boleh menghubungi kakaknya masing-masing yang sudah punya nomor WhatsApp semuanya kan? Ada kontak grup juga. Nah, lanjutnya Kak Friska. Sekarang siapa yang siap untuk beribadah? Siapa yang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, yang akan bercerita firman Tuhan nanti adalah Kak Rere dan Kak Indra. Kak, sebentar. Ya. Kak Rere itu kelas berapa ya Kak? Oh, Kakak Rere kelas kecil dan kelas besar. Nah, untuk adik-adik yang kelas batita dan balita, nanti ketemu sama Kak Indra. Siapa yang siap beribadah? Nah, ayo kita semua bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Siap semua? Nah, kita dengar musik ya. Ya, yuk jangan di depan. Selamat Pagi Tuhan. Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik, Kakak Friska, sebelum kita lanjut ke ibadah kita selanjutnya, kita mau satu dulu dalam doa. Nah, kalau nih ya, rindu sekali menyanyikan satu lagu ini. Menajari, kita sembunyikan semua tangannya di belakang ya. Kita mau nyanyi satu lagu ini sebelum kita berdoa. Manajari di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, Kakak Friska, kita mau berdoa. Ikutin Kakak Nona ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena hari ini karena hari ini kami semua kami semua akan memulai ibadah kami. Tolong kami Tuhan, Tolong kami agar Tuhan kami semua agar kami semua bisa beribadah dengan baik. Berkati kami semua. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hebat semuanya berdoa. Wah, iya betul Kak. Nah, kita sudah berdoa pembuka. Kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagi biar semangat. Kita mau naik gunung, tapi semuanya masih berdiri kan? Kita mau bernyanyi lagu biar gunung-gunung beranjak. Ternyata adik-adik ya. Siap. Siap, kita dengarkan musik. Yuk, jalan ke depan. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
dan juga alat tulisnya. Kita duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kalau semua sudah siap, kita mau bernyanyi sebelum masuk firman Tuhan. Judul lagunya apa kan, anak? Ku suka menuturkan. Iya, kita mau bernyanyi lagu itu ya. Siap adik-adik? Ya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, berlawan hatiku, beribu terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Rere. Nah, hari ini Kakak Rere mau bercerita. Nah, sebelum kita bercerita, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk buka kitabnya. Kita mau buka dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Sudah? Kalau yang sudah, boleh Alkitabnya terbuka, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami satu persatu, berkati juga Kakak Rere yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah kami buatlah kami untuk mengerti isi firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, Kakak Rere mau baca ayat 14 sampai 18. Adik-adik boleh ikutin baca di rumah juga ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, adik-adik, coba Kakak Rere mau tanya sama adik-adik, ini gambar apa ya yang ada di samping Kakak Rere? Ada yang tahu ini gambar apa aja? Nah, gambar yang ada di samping Kakak Rere ini adalah gambar profesi. Adik-adik siapa yang mau jadi kayak mereka? Ada gambar dokter, ada gambar pilot, ada gambar penyanyi, ada gambar pemain sepak bola. Coba kayaknya ada dari adik-adik yang ingin menjadi seperti mereka. Nah, semua gambar yang ada di belakang ini adalah talenta yang diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik coba sekarang Kakak Rere mau tanya sama adik-adik, ada yang tahu apa itu talenta? Apa ya talenta? Nah, talenta itu adalah kemampuan diri atau potensi diri yang Tuhan percayakan kepada semua orang tanpa kecuali satu orang pun. Nah, adik-adik, pada suatu hari ada seorang tuan yang mempercayakan talenta kepada hambanya. Ada 3 orang. Nah, orang hamba yang pertama dikasih 5 talenta, hamba yang kedua dikasih 2 talenta,
dan hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Orang yang pertama mengelola talentanya dan mendapat untung 5 talenta. Orang yang kedua juga sama, dia mengelola talentanya, dia mendapat untung juga 2 talenta. Nah, orang yang ketiga dia malah menggali tanah yang dalam untuk menguburkan talentanya, sehingga dia tidak mendapatkan apapun dari talenta yang diberikan itu. Nah, ketika tuannya kembali, dia memanggil 3 hambanya. Nah, lalu tuannya ini bertanya kepada 3 hambanya, apa sih yang udah kalian peroleh dari talenta yang saya kasih ke kalian? Nah, tuannya itu memuji 2 hambanya, hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Kenapa? Karena mereka berhasil mengelola talenta yang diberikan oleh tuannya. Tapi tuannya itu merasa sangat kecewa kepada hambanya yang ketiga, karena ia tidak bisa menghasilkan apa-apa dari talenta yang telah diberikan. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau dulu di masa Tuhan Yesus, upah pekerja itu adalah 1 denarius. Nah, 1 denarius itu kira-kira sama seperti 3,9 gram. Kalau di masa sekarang itu berarti setara dengan 23,9 tahun. Wah, lama ya. 23,9 tahun upah harian pekerja. Coba kalau Kakak Rere asumsikan kalau UMR Kota Bandung adalah 3,7 juta 1 bulan. Maka 1 talenta itu sama dengan 1,1 miliar. Banyak sekali ya. Bisa dibayangkan ya adik-adik bahwa 1 talenta itu nilainya sangat besar sekali. Nah, adik-adik, sama seperti tuan yang barusan itu yang memberikan talenta kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Sama juga Tuhan Yesus telah memberikan kita, mempercayakan kita dengan talenta yang berbeda, supaya kita bisa mengolah talenta kita sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang bisa menggambar, ada juga yang bisa memasak, ada juga yang jago olahraga ya, dan masih banyak lagi. Pokoknya Kak Rere tahu deh, adik-adik semua punya talenta. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah kasih talenta sama kita, begitu juga dengan Kak Rere, Tuhan Yesus mau kita semua, Kak Rere juga, untuk selalu bersyukur atas setiap kemampuan yang Tuhan percayakan. Gak boleh iri satu sama lain, gak boleh kayak, teman aku bisa gitu, aku gak bisa. Nah, itu juga iri ya adik-adik. Kayak gitu tuh gak boleh, karena semua orang sama derajatnya di mata Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah memiliki talenta, Kakak Rere yang sudah memiliki talenta, kita juga harus dengan semangat sekali untuk menggali dan menemukan kemampuan kita sendiri. Karena hanya ada Kakak Rere, hanya adik-adik, pokoknya hanya mama papa yang tahu talentanya apa, yang tahu kemampuan dirinya apa saja. Adik-adik, Kakak Rere mau bercerita lagi nih. Di suatu kota ada seorang ibu yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani itu Dorcas, tapi kita sebutnya Ibu Tabita ya. Nah, Ibu Tabita ini sangat senang sekali membuat pakaian, karena dia diberikan talenta Tuhan itu bisa menjahit pakaian ya, bisa membuat baju, bisa membuat celana. Jadi Ibu Tabita membuat baju dan celana. Nah, di masa hidupnya Ibu Tabita sangat berbuat baik. Dia selalu memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, namun suatu hari Ibu Tabita itu sakit hingga meninggal. Semua orang merasa sedih sekali karena Ibu Tabita meninggal. Ibu Tabita sakit lalu meninggal.
Tapi semua orang ingat kalau ada Bapak Petrus. Nah, lalu orang-orang ini segera memanggil Bapak Petrus yang pada saat itu ada di dekat kota itu. Nah, lalu Bapak Petrus berdoa kepada Tuhan Yesus untuk meminta Ibu Tabita menjadi sembuh, menjadi bangkit kembali. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Setelah Bapak Petrus berdoa, Ibu Tabitanya sehat. Ibu Tabitanya bisa berdiri lagi. Ibu Tabitanya bangkit kembali. Lalu Bapak Petrus menunjukkan kepada semua orang yang ada di sana bahwa Ibu Tabita sudah sehat, Ibu Tabita sudah bangkit, dan peristiwa itu diketahui sama semua orang. Banyak orang, dan mengakibatkan bahwa banyak orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik belajar dari sosok Ibu Tabita. Ia mempunyai talenta yang menjahit. Nah, dan dia juga mau menggunakan talentanya itu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Adik-adik pun sama, kita harus menggunakan talenta kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kakak ingatin lagi ya, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang talenta. Setelah kita memiliki talenta, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas talenta yang Tuhan berikan. Dan jangan lupa untuk selalu menggali, mengelola, dan menggunakan talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kakak Rere punya ayat hafalan untuk adik-adik. 1 Korintus 10 ayat 31. Adik-adik boleh baca ya nanti dan dihafalkan. Nah, ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kakak Rere punya aktivitas untuk adik-adik, tapi kali ini aktivitasnya kita mau berhitung. Kakak Rere ingatkan adik-adik gak boleh pakai kalkulator ya. Nah, soalnya nomor 1, di masa Tuhan Yesus upah pekerja per hari adalah 1 denarius. 1 denarius sama dengan 1 koin perak seberat 3,9 gram. Nah, di masa sekarang 1 talenta sama dengan 23,9 tahun upah pekerja harian. Nah, jika UMR Kota Bandung adalah 3.750.000 per bulan, maka berapa rupiahkah 1 talenta? Yang kedua, 2 talenta. Gak boleh pakai kalkulator ya. Adik-adik, jawaban dari adik-adik kakak Rere akan pilih 3 orang tercepat, 3 orang yang paling benar jawabannya untuk diberikan hadiah. Dan nanti hadiahnya akan dikirim oleh kakak pelayan ke rumah adik-adik masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, Kak Friska, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bagus sekali loh hari ini. Nah, apa tuh Kak? Firman Tuhan itu hari ini menceritakan tentang talenta. Iya ya, ternyata tadi juga kita sama-sama dengar Kak. Nah, talenta itu yang Tuhan semua ya, adik-adik di rumah, semua anak-anak Tuhan, semua anak-anak di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan memiliki talenta masing-masing. Nah, adik-adik, talenta atau berkat yang Tuhan berikan, pemberian Tuhan kepada adik-adik itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi talenta yang sudah diberikan sama Tuhan itu harus selalu diasah. Sama seperti tadi Kak Indra bilang, kalau ada yang pintar main musik harus selalu latihan. Ada yang pintar bernyanyi harus selalu berlatih, terus dan terus berlatih. Jangan malas, jangan mudah menyerah ya, karena talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah yang terindah yang harus kita terus-menerus selalu setiap hari diasah, dipelajari terus-menerus, karena talenta itu adalah pemberian Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Begitu Kak Kris. Iya Kak, aku bersyukur sekali punya talenta ini yang Tuhan kasih. Aku jadi makin cinta sama Tuhan Yesus Kak. Hebat. Di rumah juga ya. Kak, ada satu lagu nih yang buat kita makin cinta sama Tuhan Yesus. Oke. Adanya lagunya Cinta Akan Yesus. Oh. Ada yang bisa? Bisa. Nah, ayo kita bernyanyi ya. Siap?
kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal ibadah sampai saat ini. Sekarang kami akan berdoa tuh syafaat ya Tuhan, buat yang pertama buat bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang akan menolong supaya bangsa Indonesia boleh disertai Tuhan, ditolong Tuhan di dalam keadaan yang sekarang ini ya Tuhan, khususnya saat pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong Bapak Presiden, Wakil dan semua menteri, juga semua yang memerintah dari yang atas sampai yang bawah, supaya Tuhan Yesus menolong mereka untuk mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya hanya untuk bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia Tuhan yang saat ini masih banyak yang terpapar corona. Biarlah Tuhan Yesus juga yang akan menolong supaya bangsa kami boleh ditolong oleh Tuhan, dihapuskan semua, dihancurkan semua virus-virus yang ada ya Tuhan, dan yang sakit boleh disembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja Maranatha. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong dan menyertai gereja ini, memberkati semua pekerja Tuhan di dalam gereja ini, mulai dari Ibu Pendeta Maria dan Ibu Pendeta Monica, juga para presbiter, PHM dan semua yang ada di dalamnya, karyawan gereja, juga untuk setiap pelayan-pelayan BPK ya Tuhan. Berdoa juga untuk kami khususnya di kakak PA, biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong juga kakak-kakak pelayan untuk kami bisa melayani Tuhan dengan baik dan boleh memberikan selalu yang terbaik untuk Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan, berkati mereka supaya mereka juga boleh hidup di dalam Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, tolong juga anak-anak yang sedang sakit, yang terpapar corona atau sedang sakit apapun, biarlah Tuhan Yesus yang menjamah supaya mereka boleh disembuhkan dan boleh kembali lagi sehat. Berdoa juga untuk adik-adik yang sedang mencari sekolah, untuk adik-adik yang lulus kelas 6 mencari sekolah SMP, biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong memberikan yang terbaik bagi mereka. Berdoa juga untuk adik-adik yang akan masuk ke kelas yang baru nanti, biarlah Tuhan juga yang akan mempersiapkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kak Friska dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nah adik-adik ingat persembahannya dikasih yang rapi ya, dimasukkan di dalam amplop. Nanti persembahan itu adik-adik bisa titipkan ke mama, ke papa untuk diantarkan ke gereja, atau bisa juga ditransfer atau scan barcode yang ada di bawah ini adik-adik ya. Nah, gimana sekarang ini? Ya, betul adik-adik yang dibilang Kak Nona. Nah, untuk sambil kita memberi persembahan, kakak mau adik-adik bernyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ya Kak ya? Siap Kak? Musik.
tutup mata, lipat tangan, kita berdoa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya bisa berguna untuk semua gereja kami. Berkati ya Tuhan yang sudah memberi, biarlah apapun yang kami beri ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua yang boleh terkumpul juga untuk membesarkan kemuliaan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah hampir selesai kan anak? Tapi jangan berkecil hati, karena minggu depan juga kita akan tetap menunggu adik-adik walaupun kita masih tetap virtual. Ingat ya adik-adik ya, tadi firman Tuhan kita tentang talenta. Talenta yang sudah kita dapat dari Tuhan, kita harus asah. Kita nggak boleh tinggalin talenta kita. Nah, gimana kan sekarang? Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau menyanyi satu dua lagu yang berhubungan dengan talenta. Ya. Adik-adik semua yang ada di rumah boleh berdiri semuanya. Kita mau menyanyi satu dua lagu dengan panggilan Tuhan. Oke Kak, kita dengarkan musik. Adik-adik, sebelum itu kita satu dalam doa. Kita menutup ibadah kita. Kita doa. Semua lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Berkati kami semua yang masih sampai sekarang ini masih beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Dan sertai kami selalu di dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.